Ayo, 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 ayo. Semangat, semangat, semangat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Oke lagi di sini. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih tuh. Ada lagi email yang datang katanya dia sudah 2 atau 3 orang gitu ya. Tapi yang 2 itu nggak mau dipublikasi. Saya minta izin nggak mau dipublikasi. But, you know, like, mereka mengatakan bahwa mereka sudah melihat hasil dari saran-saran yang saya utarakan dan mereka menjalankan dengan tekun. Mereka menghayati video-video saya dan mereka itu mendapatkan hasil. Nah, ya, cerita yang kayak gitu tuh yang ngebuat saya semakin semangat untuk ngebuat video-video ini. Mudah-mudahan masih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan hasil dari video-video saya. Mudah-mudahan cita-cita Anda, goal-goal Anda, mimpi-mimpi Anda, dan apapun keinginan Anda itu selalu terwujud dengan cepat. Itu doa saya untuk Anda semua. On this video, I'm going to talk about momentum. Saya mau membicarakan masalah momentum nih. Kebanyakan orang itu mereka itu terlalu merasa nyaman kalau mereka itu sedang ada di momentum keberhasilan. Dan kebanyakan orang juga merasa kesusahan untuk membuat momentum itu, untuk memulai momentum itu. Momentum keberhasilan, momentum kekayaan. Yang lebih parah tuh ya, daripada memulai momentum, yang lebih parah itu yang merasa nyaman di saat momentum itu terjadi. Kayak gini ya. Ini pengalaman saya. Saya bakal kasih tahu pengalaman pahit saya. Saya pernah merasa nyaman di saat saya ada di momentum, di saat saya ada di paling atas. Uang, klien, dagangan, semuanya lancar, alhamdulillah semuanya. Tapi saya merasa nyaman dan saya berhenti berusaha. Karena saya merasa saya sudah aman, saya sudah merasa nyaman. Setahun kemudian, momentum itu hilang. The peak itu hilang. Saya harus ngebangun lagi dari bawah. Jangan sampai itu terjadi pada Anda semua. Apa yang harus Anda lakukan ini? Seperti ini ya. Itu pengalaman pahit saya. Saya membiarkan momentum tersia-sia. Saya merasa nyaman, saya merasa aman bahwa dagangan udah saya itu bisa menghasilkan uang banyak. Klien selalu datang, ini itu. Tapi saya berhenti bersyukur, saya berhenti mengiklankan dagangan-dagangan saya, mengiklankan jasa-jasa saya. Akhirnya apa? Omset turun. Nah, saya panik tuh. Saya panik. Ternyata untuk membuat omset naik lagi, itu saya harus kerja 3 kali lebih keras daripada saya membuat momentum yang pertama. Jadi gini ya, itu terjadi sekitar 2012. 2012 itu mengambil waktu saya selama 2 tahun untuk ngebangun momentum itu lagi. Tapi momentum yang pertama saya bangun hanya dengan 3 bulan. Saya udah naik tuh. 3 bulan itu saya udah on the top. Tapi saya merasa nyaman, saya merasa aman. Momentum itu hilang, turun. Dan membutuhkan waktu untuk membangun momentum lagi selama 2 tahun sampai 2014. Sekarang, saya ini dari 2014 sampai hari ini saya membuat video 2015, September 2015. Saya itu masih ada momentum, saya itu masih mengembara, masih berkibar. Saya push terus. Jadi jangan menyia-nyiakan momentum. Bagaimana caranya kita tidak menyia-nyiakan momentum? Misalnya Anda memulai bisnis, Anda memulai bisnis dari nol. Untuk membuat momentum itu sendiri kayak gini ya. Misalnya goal kita, Goal Anda misalnya dalam bisnis itu Anda ingin mendapatkan penghasilan 20 juta per bulan. Misalnya, ini hanya contoh, Misalnya 20 juta per bulan. Nah,
Anda berpikiran kayak gini, waduh, dengan usaha ini kayaknya tidak mungkin nih mempunyai penghasilan 20 juta per bulan. Oke, itu terlalu besar misalnya. Kalau itu terlalu besar, buat di otak Anda atau di pikiran Anda, di alam bawah sadar Anda itu terlalu besar karena tidak mungkin, karena Anda tidak pernah mempunyai penghasilan sebanyak itu per bulannya. Anda pecah. Oke, 20 juta dibagi 30. Oke, sekitar 1,5 juta tuh per harinya. Oke, nah, jadikan itu patokan Anda. Saya harus mendapatkan omset 1,5 juta. Oke, misalnya, aduh masih kegedean nih. Masih kegedean. Oke, 1,5 juta. Oke, kita bagi lagi tuh. Oke, bagi 2. Jadi 750.000. Nah, Anda merasa nyaman tuh kan? Anda merasa nyaman dengan goal Anda per hari 750.000. Oke? Anda merasa nyaman, Anda merasa percaya diri, Anda merasa yakin, karena itu percaya diri dan keyakinan yang akan membangun momentum Anda. Anda kerjain tuh dapat 750.000 hari ini. Yes. Besoknya 750.000 lagi. Yes. Lusanya 750.000 lagi. Yes. Now, Anda sudah mulai believe, Anda sudah mulai mempercayai, Anda sudah memulai yakin. Oke? Di saat Anda melihat, melihat usaha Anda itu mulai berkembang, mulai mendatangkan tanda-tanda bahwa usaha Anda itu akan maju, Anda jangan berhenti. Anda jangan berhenti. Oke? Anda jangan berhenti. Jadi pas udah melihat itu, aduh, saya udah nyaman nih. Udah, goal saya segini. Nggak boleh. Jangan seperti itu. Tapi itu kan goal itu yang tadinya 1,5 juta dibagi 2, 750. Nah, yang Anda harus lakukan adalah sekarang, saya sudah melihat perkembangannya. Bisnis ini akan berkembang. Saya akan naikkan goal saya per harinya menjadi 1.500.000 omsetnya per hari. Oke? Jadi terus push karena gini ya. Kayak gini ya. Ini gunung nih. Oke, Anda mencoba membuat momentum dari sini kan. Setelah Anda di sini, waktu itu saya berhenti nih. Saya udah on the top, udah di sini, saya berhenti. Oke? Tapi sebenarnya Anda itu harus dari sini, Anda harus tendang. Anda harus push terus, lebih turun lagi ke sini. Turunnya bukan itu, tapi turun di sini itu dibilangnya snowball. Oke, jadi kalau salju tuh ya, kalau salju dari kecil kita turunin dari gunung, itu kan terus nempel yang salju-salju di dataran, itu semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Ini prinsip saya dulu salah. Ini pengalaman saya supaya Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, saya belajar dari pengalaman saya dan saya akan utarakan apa yang saya alami. Oke, dulu perkiraan saya sudah di sini, saya aman, saya bebas. Kenapa? Saya sudah on the top. Tapi apa? Bola salju saya itu cuma segede gini. Saya tidak mengerti kalau bola salju saya tendang, bola salju saya itu bisa makin membesar. Jadi setelah on the top, oke, bila Anda sudah merasa cukup, Anda sudah merasa, bisnis Anda sudah merasa maju, bisnis Anda sudah merasa berkembang, jangan berhenti. Keep pushing. Oke, terus tekan, terus dorong, terus. Oke, terus bercita-cita, terus naikin target kita, terus kembangin usaha itu asalnya segede gini, jadi gini, atau buka cabang, atau buka ini, tambah pegawai, tambah jualan lain. Ya, mudah-mudahan Anda ngerti tuh. Oke, soalnya kehilangan momentum, kalau Anda udah kehilangan momentum kayak seperti saya tahun 2012, udah deh, lebih lama lagi untuk membangun momentumnya. Oke, kebanyakan orang kayak gitu tuh. Kebanyakan orang seperti itu. Oke, jadi kalau Anda sudah dapat momentum, Anda sudah melihat tanda-tanda di usaha Anda bahwa usaha maju, banyak customer datang, banyak langganan baru. Terus goal yang 750.000 per hari itu terus ke targetnya ke hit terus. Oke, naikin target 1,5 juta. Itu masih targetnya itu ke hit lagi. Oke, tercapai lagi, naikin lagi, doublein 3 juta, naikin lagi 4,5 juta. Jadi terus snowballing.
Oke, buat bola salju Anda semakin besar. Oke, jangan berhenti saat Anda di atas. Oke, jangan seperti saya. Oke, mudah-mudahan Anda mengerti apa yang saya terangkan dalam video ini. Mudah-mudahan Anda dapat mengambil hikmah dan Anda tidak melakukan kesalahan seperti saya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa terinspirasi dalam video-video saya. Nama saya Oke Satrio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.